Halo Sobat Fisika, berjumpa lagi dengan saya di kuliah Teori Medan Kuantum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memformulasikan rantai atom satu dimensi menjadi superposisi dari osilator harmonik. Hamiltoniannya direpresentasikan dengan operator kreasi dan anihilasi. Operator kreasi dan anihilasi tersebut sudah menyentuh aspek kuantisasi kedua yang akan kita bahas kali ini. Misalkan kita punya persamaan Schrödinger untuk satu partikel. Ya. Kita mulai di sana. Kita punya Hamiltonian, Hamiltonian itu membentuk energi states ya dan energi yang terkuantisasi. Misalkan kuantisasi energinya berbentuk E0, E1, E2, E3 dan seterusnya. Dan kita kemudian mulai mengisi partikel ya. Partikel 1 misalkan kita letakkan di lambda 1 di energi 0. Ada juga lambda 2, lambda 3 dan seterusnya. Nah, untuk sejumlah n partikel gitu ya. Hamiltonian untuk n partikel kita sebut saja Hn gitu. Itu merupakan direct product ya untuk Hamiltonian dari satu partikel. Ini secara formal seperti itu. Nah, bagaimana dengan fungsi gelombangnya? Ternyata fungsi gelombangnya tidak bisa direpresentasikan dengan cara perkalian produk biasa gitu ya. Karena ternyata material partikel yang kita hadapi adalah partikel kuantum ya, partikel boson dan fermion yang memiliki asas tidak dapat dibedakan ya, tidak terbedakan. Artinya output yang kita dapat secara eksperimen ketika kita mengukur itu tidak ditentukan apakah elektron atau partikel boson itu berada pada state 1 dan 2 dan yang ketika kita tukar tidak bisa kita bedakan gitu ya. Nah, untuk itu kita harus mendefinisikan fungsi gelombang banyak partikel sebagai kombinasi dari semua permutasi itu. Contoh untuk fungsi gelombang dua partikel ya, untuk fermion. Kita bisa asumsikan satu elektron berada di posisi X1 dengan elektron yang lain di X2 gitu. Nah, kita bisa kasih label sekarang elektron di X1 memiliki keadaan lambda 1 misalkan, elektron di X2 memiliki keadaan lambda 2. Nah, ini seperti ini. Tapi ada kemungkinan pertukaran yang lain ya. X1 itu bisa ada di lambda 2, sedangkan X2 ada di lambda 1. Nah, ketika kita melakukan pertukaran ini, kita harus kasih tanda minus di sini, karena fermion memiliki asas juga larangan Pauli ya, bahwa dia tidak mau berkeadaan sama. Nah, ketika kita tukarkan fungsi gelombangnya, ya, X1, X2 itu akan menjadi minus X2, X1 ya, teman-teman bisa buktikan sendiri. Oke. Nah, untuk boson sama tapi kita kasih tanda plus ya. Ketika pertukaran boson memenuhi prinsip simetri ya. X1, X2, sedangkan yang fermion antisimetrik X2, X1 gitu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kasusnya kita punya 3 partikel? Bagaimana kita menggambarkan fungsi gelombangnya? Untuk 3 partikel ya, terutama untuk yang fermion ya, kita bisa menuliskan sebagai Slater determinan. Apa itu Slater determinan? Kita tuliskan dulu ini X1, X2, X3. Oke. Tujuan kita adalah menyusun semua permutasinya ya. Jadi kita punya misalkan ini lambda 1 ya. Lambda 2, lambda 3. Ini X1, lambda ini saya salah ya, lambda 1. Sebentar ya, saya cek dulu bentar. Oke. Ya, ini lambda 1 semua. Ini X2, X3. Di sini lambda 2 ya. Ini X1, lambda 3 X1 gitu. Ini lambda 2 X2, lambda 3 X2, lambda 2 X3, lambda 3 X3. Kemudian kita tentukan determinannya ya.
Determinannya bisa diambil dengan mengcopy lagi ya. Ini saya copy aja. Ini saya copy. Kita tulis lagi aja lambda 1 X1, lambda 1 X2, lambda 1 X3, lambda 2 X1, lambda 2 X2, lambda 2 X3. Oke. Nah, kita melakukan perkalian dengan diagonal, itu menunjukkan nilai plus, ya ini yang plus, ini juga menghasilkan nilai plus, sedangkan yang diagonal miring ke arah plus baliknya menghasilkan nilai yang minus gitu ya. Nah, terus kita jumlahkan. Nah, untuk normalisasinya kita hitung berapa sukunya. Untuk 3 partikel kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 suku. Dan secara umum untuk n partikel itu adalah sebanyak n faktorial ya. 6 suku tadi kan berasal dari 3 faktorial, itu adalah 3 kali 2 kali 1. Maka kita bisa menuliskan secara formal ya, bahwa fungsi gelombang untuk n partikel ya, di lambda 1, lambda 2 dan seterusnya sampai lambda n itu adalah seperakar n faktorial ya, dikalikan jumlah partikel yang ada pada keadaan lambda faktorial. Kalau fermion itu hanya boleh 0 atau 1, nggak boleh lebih dari 1 ya. Kemudian psi ini adalah plus 1 untuk boson, minus 1 untuk fermion. Kemudian kita tulis lagi ini adalah tandanya ya, apakah dia akan bernilai negatif atau positif tergantung dari ini. Nah, P itu permutasi, jumlah semua permutasinya kita jumlahkan. Nah, ketika permutasi itu memenuhi misalkan X1, X2, X3 gitu ya. Dan kemudian ini lambda 2, 3, kemudian 1, ini kan berurutan siklik ya. Nah, ini maka permutasinya bernilai positif. Tapi kalau yang seperti ini, misalkan ini 3, 2, 1, nah ini berbentuk siklik yang negatif, maka permutasinya bernilai negatif gitu. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa fungsi gelombang untuk n partikel itu untuk partikel n lebih dari 5, misalkan lebih dari 10 gitu ya, itu sangat-sangat sulit untuk dikomputasikan ya. Sangat kompleks. Dan oleh sebab itu maka komputasinya itu sangat mahal. Kalau kita hanya menghitung jumlah partikel itu sudah berat, apalagi untuk menghitung menyelesaikan persamaan Schrödinger gitu untuk n partikel. Kemudian untuk mencari dinamika dari fungsi gelombang itu gitu ya. Nah, apalagi selain sulit itu representasi ini memiliki banyak kelemahan. Kelemahannya adalah jumlah partikel yang kita asumsikan itu harus tetap gitu. Maka Hamiltonian atau sistem yang kita pakai nanti kalau kita ganti jumlah partikelnya ya, itu akan menjadi sulit untuk dikerjakan. Jadi tidak bisa mendapatkan representasi untuk jumlah partikel yang berfluktuasi. Padahal di kasus-kasus yang lain misalkan kita pasang medan listrik gitu ya, kita bisa menghilangkan jumlah elektron di dalam satu elektron, misalkan kita bisa kick out satu elektron dari sistem misalkan gitu. Atau di kasus superkonduktor kita mendapatkan jumlah partikel yang tidak converge ya, tidak kekal gitu. Maka untuk seperti itu sulit untuk dikerjakan dengan representasi yang seperti ini. Dan yang lebih penting kadang kita juga bertanya ya, berapakah amplitudo gitu ya untuk memasukkan partikel ya dari suatu sistem. Kita masukkan elektron misalkan di posisi X1, T1 pada ruang waktu ini, kita masukkan partikel itu dan kemudian kita ambil elektron dari keadaan X2, T2 gitu ya. Nah, kita cari berapa amplitudonya, itu kadang juga pertanyaan yang menarik dan penting untuk kita cari gitu ya. Oleh sebab itu kita harus ubah mindset kita harus ubah representasi kita gitu ya. Dan kalau teman-teman menyadari gitu ya, fungsi gelombang untuk n partikel yang seperti ini gitu,
itu kita menuliskannya gitu ya sebagai seperti ini ya. Tadi kan kita tulisannya sebagai lambda 1, ini terserah urutannya ya, tapi salah satu contohnya seperti lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 dan seterusnya ya. Maka kita sebenarnya menuliskannya sebagai elektron di lambda 1 itu ada energi 1, lambda 2 energinya 1, lambda 3 1, kemudian 1 sampai 5 kali gitu ya. Baru kemudian lambda 6 ya, lambda 6 itu ada di energi 2, lambda 6, lambda 7 ada di energi 2, lambda 8 ada di energi 3 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah representasi many body untuk contoh F8 ya. Ini F itu artinya adalah jumlah partikel yang bernilai 8, itu representasi yang seperti ini. Tapi kalau kita sadari bahwa representasi yang seperti ini itu tidak bagus ya, redundan dan terlalu banyak state yang kita pakai. Jadi untuk 8 partikel pasti jumlah yang kita pakai ini adalah 8 state ya, 8 state, 8 angka gitu ya. Nah, untuk secara intuitif yang lebih mudah seperti apa ya? Kita tulis saja berapa jumlah partikel ya dalam keadaan 1 misalkan. Itu ada jumlahnya 5, kita tulis 5. Berapa jumlah partikel pada keadaan 2? Ya, itu berarti ada 2 gitu ya. Di keadaan 3 ada 1 gitu ya. Gitu. Nah, representasi yang seperti ini itu yang kita sebut sebagai occupation number representation atau representasi jumlah keterisian gitu ya. Itu yang ini. Jadi kita sekarang menggambarkannya sebagai N1, N2, N3 gitu. Berapa jumlah yang terisi di keadaan 1, berapa jumlah yang di keadaan 2 dan seterusnya. Dan kita tidak perlu lagi menuliskannya sebagai sebanyak 8 state ya, 8 kolom, tapi cukup sebagai kolom-kolom yang terisi saja gitu ya. Nah, basis yang kita pakai itu namanya Fn ya. Fn itu adalah Hilbert space dengan sejumlah n partikel, itu menjelaskan suatu keadaan kuantum dengan n partikel. Nah, n partikel itu dapat dipecah dalam keadaan-keadaan, itu ada n1, n2, n3 dan seterusnya dengan jumlah ni dari I sampai keadaan yang terisi semua itu berjumlah n gitu ya. Nah, artinya operator apapun ya, keadaan apapun, misalnya keadaannya psi gitu ya, di dalam ruang yang berisi partikel berjumlah n, itu dapat dituliskan sebagai superposisi ya, dari bagaimanapun cara kita menyusun N1, N2, N3 dan seterusnya. Nah, ini N1, N2 itu kemungkinan mengisinya dan juga Ni itu adalah jumlahan keadaan dari totalnya harus N gitu. Kita misalkan kita punya 3 partikel, kita bisa saja menggambarkan suatu fungsi function gitu ya, adalah superposisi dari mengisi elektron di yang terendah 2, kemudian 1 ditambah dengan yang terendah 1 dengan isi 2 gitu. Ini salah satu contoh aja ya, suatu keadaan many body. Nah, ada space yang lebih tinggi dari Hilbert space lagi gitu ya, yang kita sebut sebagai ruang Fock ya, Fock space. Nah, kita asumsikan Fock space F gitu ya, itu adalah kumpulan dari Hilbert space dengan jumlah partikel n dari 0 sampai tak hingga gitu. Jadi artinya Fock space itu menggambarkan kumpulan keadaan dari partikel berapapun nilai n-nya gitu. Nah, n-nya itu yang menarik dimulai dari 0 ya. Jadi gambaran F0 itu adalah partikel keadaan yang memiliki state berjumlah 0 gitu ya. Memiliki elektron berjumlah 0 atau memiliki partikel berjumlah 0 gitu. Atau yang kita sebut sebagai keadaan vakum. Keadaan vakum ini akan sangat penting untuk nanti menjelaskan tentang Fock space gitu ya. Dan yang menarik gitu ya, dengan menggunakan Fock space, sekarang kita bisa menggambarkan, oke, ini tadi ya sebagai apa namanya? Sebagai intermezzo. Kalau secara formal matematika, bila teman-teman tertarik, ini adalah direct sum namanya. Silakan cek di Wikipedia atau di sumber yang lain bagaimana secara formal kita bisa menuliskan Fock space gitu ya. Tapi ini tidak terlalu penting untuk bahas ini, kita cuma pragmatis saja, kita pakai ilmu-ilmu matematika yang esensial saja untuk mencapai penjelasan fisika kuantumnya. Nah, operator kreasi di pertemuan sebelumnya gitu ya, kita bisa menggambarkan
ketika operator kreasi bekerja pada suatu sistem banyak partikel gitu ya. Misalkan AI itu akan menambahkan jumlah partikel ya, 1 biji. Jadi keadaan akhirnya itu adalah menjadi Ni plus 1 gitu ya. Dengan nada prefaktor yang ditentukan oleh akar dari Ni plus 1. Dan kemudian ada juga objek ya, tergantung dia boson atau fermion. Kalau boson udah pasti 1, tapi kalau fermion hati-hati, lihat urutannya gitu ya. Si itu adalah jumlahan banyak partikel sebelum dia ketemu Ni gitu ya. Nah di situ jumlahannya ini bisa genap atau ganjil. Kalau genap maka mendapatkan tanda plus, kalau ganjil dia mendapatkan tanda minus gitu untuk fermion. Itu tadi prinsip ketika kita melakukan permutasi tadi ya. Nah, dengan menggunakan operator kreasi ini ya, teman-teman akan menyadari bahwa semua keadaan dengan partikel berjumlah n itu dapat dibentuk dengan melakukan operator kreasi berulang kali dari suatu keadaan vakum ya. Misalkan kita punya keadaan vakum, tidak ada partikel, kita isi partikel di posisi I gitu ya, sebanyak n kali, maka kita akan mendapatkan kondisi Ni, N1 gitu ya. Kemudian dan seterusnya dengan faktor normalisasi yang jangan dilupakan ya, faktor normalisasi akar Ni faktorial gitu. Demikian. Nah, sekarang operator kreasi ini menentukan gitu ya, apakah statistiknya boson atau fermion. Kalau dia statistiknya adalah boson gitu ya, dia memenuhi kaidah komutasi. Jadi operator kreasi dioperasikan itu memiliki komutasi yang bernilai 0, artinya urutannya tidak penting ya. AI, IC untuk boson, ACHI sama dengan 0. Itu sama dengan prinsip fungsi gelombang yang simetrik tadi. Tapi untuk fermion kita harus melakukan tandanya anti komutasi ya. Jadi kayak gini, AI dagger AC itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, bukan dia itu minus tapi dia plus sekarang. Jadi AI dagger AC. Kalau komutasi itu kan AI dagger AC minus ya, AI AC dagger AI. Kalau ini plus AC dagger AI dagger sama dengan 0. Yang artinya pertukaran dua operator akan menghasilkan tanda minus ya, ketika kita berhadapan dengan fermion. Dan ini sesuai dengan kaidah Alsace-Langan Pauli tadi, yang harus fungsi gelombangnya harus antisimetrik. Nah, untuk matriks elemennya bagi A gitu ya, A dagger itu sama ya seperti yang di atas tadi kita definisikan, bahwa ketika A bekerja pada suatu keadaan banyak partikel, dia akan menambah Ni-nya gitu ya, ketika ini AI ya. Jadi ini menjadi Ni itu ditambah 1 gitu ya. Nah, kalau kita couple dengan keadaan Ni yang tanpa prime ini, maka jumlah partikelnya harus sama ya, ketika yang ada di sini dengan yang ada di sebelah kirinya gitu ya, yang ada di bar dan ada cat-nya. Oleh sebab itu kita punya delta function N1 prime ya, ini untuk ini harus sama. Kalau enggak dia nilainya 0 dan seterusnya, dan ini Kronecker delta Ni dengan Ni prime ditambah 1 gitu. Dan ini menunjukkan tandanya apakah dia plus atau minus, dan ini menunjukkan normalisasinya. Oke. Berikutnya untuk AI kita tinggal lakukan konjugasi gitu ya. Ini konjugate ya, sorry. Dari AI dagger, dan kita mendapatkan normalisasi akar Ni, dan ini adalah tandanya plus atau minus, dan delta functionnya ya. Bedanya itu kalau tadi Ni dianihilasi berarti dia berkurang 1 gitu ya. Oke. Sama dengan operator kreasi, operator anihilasi memiliki komutasi yang sama, jadi pertukarannya tidak ngefek ya, tapi AI dengan AC dagger ya menghasilkan delta IC. Ini jangan lupa dan tidak boleh tertukar kalau bosonnya. Nah, kalau fermion
juga sama, kita menggunakan prinsip anti komutasi. Pertukaran CI dengan CC akan menghasilkan nilai negatif, dan anti komutasi dari CI dan CC dagger itu akan menghasilkan delta function gitu ya. Dan ini, kalau untuk fermion boleh saling bertukar karena anti komutasi bernilai bersifat simetrik kan dengan pertukaran. Oke. Demikian part 1 ya dari second quantization kali ini. Kita akan menerapkan ya prinsip second quantization ini untuk membentuk suatu Hamiltonian yang awalnya Hamiltonian yang belum terkuantisasi menjadi Hamiltonian yang terkuantisasi. Dan kita akan melihat bagaimana representasi dari operator kreasi anihilasi ini muncul di Hamiltonian yang akan kita pakai di many-body particle problem gitu ya. Dan untuk konvensi mungkin kita lebih mudah menggunakan boson itu A dan A dagger, dan untuk fermion C dan C dagger. Sampai ketemu di part 2. Terima kasih.